Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 kelas 3 akan menampilkan materi kelima yaitu menjaga kesehatan reproduksi. Sebelum masuk ke materi, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rahmat Husni Adia. Saya Sofir Hafid. Saya Siti Hidayah. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materi kita. Baik, materi yang pertama yaitu apa itu sistem reproduksi. Produksi adalah sebuah kegiatan menghasilkan, sedangkan re artinya kembali. Maka reproduksi adalah menghasilkan kembali. Lalu sistem adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat cara. Jadi sistem reproduksi adalah proses biologis di mana dua orang individu menghasilkan keturunan yang serupa dengan diri mereka sendiri. Tujuan utama dari sistem reproduksi ini adalah untuk mempertahankan keturunan dan mewariskan materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik terutama pada bidang reproduksi yang dapat membuat remaja lebih ekspresif dan dalam pengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Cara menjaga kesehatan reproduksi ada 5. Yang pertama yaitu pakai lahan yang kering, bersih, lembut, dan tidak berbau. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang keempat, bagi perempuan yang sudah membuang air kecil, sebaiknya mencuci di depan dari arah depan menuju arah belakang supaya kuman yang terdapat di anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Kelima, bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk menghindari penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Penyakit selanjutnya adalah kanker serviks. Kanker serviks juga merupakan penyakit pada sistem reproduksi perempuan. Kanker serviks ini penyakit yang umum terjadi sebenarnya. Perlu diketahui, penyakit ini disebabkan antara adanya sel-sel abnormal yang tumbuh di lapisan epitel serviks. Sel abnormal ini akan terus tumbuh dengan ganasnya. Itu semua membuat jaringan yang ada di sekitar leher rahim mengalami penurunan fungsi. Pengobatan kanker serviks bisa dilakukan dengan mengangkat rahim oviduk sepertiga dari vagina atau bagian atas ovarium. Bagaimana cara mencegah kanker serviks tersebut? Cara mencegah kanker serviks tersebut ada 5. Yang pertama, gaya hidup sehat, nutrisi terjaga, olahraga, dan tidak merokok. Yang kedua, tidak berganti pasangan seksual. Yang ketiga, menjaga kebersihan area genital. Yang keempat, vaksinasi HPV. Yang kelima, deteksi diri melalui Baiklah, penyakit pada sistem reproduksi selanjutnya adalah vaginitis. Jadi, vaginitis merupakan infeksi yang terjadi pada vagina kita. Nah, infeksi pada vagina ini disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, antara lain seperti bakteri, jamur, dan juga parasit. Dan penyakit pada sistem reproduksi ini bisa menyerang vagina secara langsung ataupun melalui perineum. Penyakit vaginitis ini bisa disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan juga virus. Untuk mencegah iritasi, kita bisa memilah sabun dari area genital luar setelah mandi dan keringkan area tersebut dengan baik. Serta jangan menggunakan sabun yang keras seperti yang mengandung sayuran, artinya sendiri, ataupun madu busa. Oke, penyakit pada sistem reproduksi selanjutnya adalah kanker ovarium. Jadi, kanker ovarium ini berawal dari kista ovarium atau tumor jinak yang berukuran kecil yang berada pada rahim wanita. Nah, kista ovarium yang kerap kali kita jumpai ada 3. Yang pertama adalah kista germanoid, yang kedua adalah kista lutein, dan yang ketiga adalah kista coklat. Nah, tumor jinak ataupun kista ovarium yang awalnya berukuran kecil ini lambat laun akan bertumbuh kembang menjadi besar dan ganas. Ketika tumor ini telah ganas dan bertumbuh besar, maka akan dapat menyebabkan kelainan pada letak janin. Penyebab dari penyakit kanker ovarium ini adalah gaya hidup yang keliru dan juga kurangnya olahraga. Cara mencegah penyakit ini yang pertama adalah menggunakan pil KB sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, menjaga berat badan ideal dan memakan makanan yang sehat dengan gizi seimbang dan rutin berolahraga. Yang ketiga, memeriksa kesehatan organ reproduksi ke dokter secara rutin. Yang pertama yaitu
sulit ketika ejakulasi, gagal ereksi, disuria, dan juga demam. Adapun cara menjaga prostatitis. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Yang kedua, menjaga kebersihan organ intim secara rutin. Yang ketiga, menghindari kebiasaan duduk terlalu lama. Yang keempat, rutin berolahraga. Dan yang kelima yaitu melakukan hubungan seksual yang sehat dengan menggunakan alat pengaman serta tidak bergonta-ganti pasangan. Kedua, sifilis dan gonorrea. Penyakit pada sistem reproduksi pria selanjutnya adalah sifilis dan gonorrea. Sifilis merupakan penyakit yang kerap disebut dengan rajisinya dan bisa terjadi karena aktivitas seksual. Selain itu bisa juga lantaran transfusi darah, sehingga bakteri yang menyebabkan sifilis yang disebut bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini ditularkan melalui aktivitas seksual yang terlalu bebas dan menyimpang. Pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan menghindari alkohol dan obat-obat terlarang, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu yang lama. Beberapa minggu kemudian akan merasakan flu, demam, sakit tenggorokan, serta kelelahan yang sangat luar biasa. Dan juga penyakit AIDS ini mengakibatkan penurunan berat badan, demam, dan berkeringat di malam hari. Cara mencegah penyakit AIDS ini banyak caranya. Yang pertama yaitu lakukan hubungan seksual yang aman. Kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama orang lain. Yang keempat, melakukan sholat untuk pria. Yang kelima, menghindari penggunaan obatan yang terlarang. Yang keenam itu penggunaan antiretroviral. Yang ketujuh itu rutin melakukan Penyakit herpes simplex genitalis adalah jenis penyakit kulit yang diakibatkan oleh virus herpes simplex tipe kedua yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Penderita penyakit ini akan mengalami sejumlah gejala-gejala tertentu seperti gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa leku-leku kecil dan selanjutnya menjadi pecah dan menimbulkan luka. Pencegahan herpes satu-satunya caranya adalah menghindari infeksi virus, tidak melakukan pencegahan herpes adalah tidak melakukan hubungan seksual dengan pengidapnya. Penyakit selanjutnya adalah uretritis. Uretritis adalah penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi laki-laki. Penyakit ini berupa peradangan pada uretra dengan gejala gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan uretritis adalah Chlamydia trachomatis, Ureaplasma uretridium atau virus herpes atau disebut juga dengan SHI. Cara pencegahan uretritis adalah memperbanyak minum air putih agar bakteri yang ada di dalam tubuh keluar melalui urin. Kedua, Yang terakhir adalah kistitis. Kistitis adalah istilah yang menggambarkan peradangan di kandung kemih. Kistitis terjadi akibat infeksi atau disebut juga dengan infeksi kandung kemih. Paling sering disebabkan oleh bakteri E. coli. Bakteri ini sebenarnya
normal dan tidak berbahaya jika ada di usus. Akan tetapi, jika masuk ke kandung kami, bakteri ini bisa menyebabkan peradangan. Pencegahan kistitis, jangan membiasakan menahan kencing. Segera buang air kecil hingga tuntas. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik.